Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Aulia Novia Safitri dari kelas 10 PKM 2 akan menjelaskan tentang materi kegiatan Bank Umum dan BPR. Kegiatan Bank Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Bank Umum bertugas menghimpun dana masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Fungsi Bank Umum sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Bank Umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri, sedangkan Bank Umum non-devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. Kegiatan penghimpunan dana Bank Umum. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanannya adalah simpanan giro atau demand deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal jasa giro. Rekening giro digunakan oleh para pengusaha, baik perorangan atau perusahaannya. Bunganya lebih rendah dari bunga lainnya. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri. Bunganya lebih besar dari jasa giro. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit, merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Tetapi, sekarang sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Kegiatan penyaluran dana Bank Umum. Menyalurkan dana merupakan kegiatan penjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank. Mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan atau spread-based income. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan ada 6. Yang pertama, kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik. Yang kedua, kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal usaha berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, kredit untuk membeli bahan baku, bayar gaji karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contohnya, kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para agen. Yang keempat, kredit produktif. Kredit produktif yaitu kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Yang kelima, kredit konsumtif. Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contohnya kredit perumahan dan kredit kendaraan bermotor. Yang keenam, kredit profesi. Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Kegiatan pendukung Bank Umum. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Meskipun kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi yang pertama, kiriman uang atau transfer. Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank.
pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman luar negeri harus melalui bank devisa. Yang kedua, clearing atau clearing merupakan penagihan uang rekat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari dalam kota. Proses penarikan clearing hanya memakan waktu 1 hari. Besarnya penagihan tergantung dari bank bersangkutan. Yang ketiga, inkasso atau collection merupakan penagihan uang rekat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkasso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Yang keempat, safe deposit box. Safe deposit box dikenal dengan istilah safe loket jasa pelayanan. Ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga. Yang kelima, bank card atau kartu kredit. Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Yang keenam, banknotes. Banknotes merupakan jasa penukaran valuta asing dalam jual beli. Bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Yang ketujuh, bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabahnya dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Yang kedelapan, bank draft merupakan wesel dengan dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Yang kesembilan, letter of credit merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Yang ke-10, cek wisata merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel dan supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para turisnya. Yang ke-11, payment point. Dalam hal ini, bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat atau rekening titipan, antara lain, yang pertama, pembayaran pajak, yang kedua, pembayaran telepon, yang ketiga, pembayaran air, yang keempat, pembayaran listrik, dan yang kelima, pembayaran uang kuliah. Yang ke-12, melayani pembayaran-pembayaran. Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, antara lain, yang pertama, membayar gaji atau pensiun atau honorarium. Yang kedua, pembayaran dividen atau pembayaran kupon. Yang ketiga, pembayaran bonus atau hadiah. Dan terakhir, bermain market model. Yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Yang kedua, penjamin atau guarantor. Yang ketiga, wali amanat atau truster. Yang keempat, perantara perdagangan efek atau pialang atau broker. Yang kelima, pedagang efek atau dealer. Yang keenam, perusahaan pengelola dana atau investment company. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Dalam praktiknya, kegiatan BPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana atau funding hanya dalam bentuk simpanan tabungan atau saving deposit, simpanan deposito atau time deposit. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR,
maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima simpanan giro, mengikuti kegiatan clearing. Yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing. Dan keempat, melakukan kegiatan peransurasian.